So hi, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal jalan-jalan bersama teman-teman PPI. Sebenarnya ini tuh farewell, tapi karena menurut aku orangnya dikit ya yang ikut, jadi ya udahlah, anggap aja ini jalan-jalan bersama. Farewell PPI UM, karena kita kemarin baru demissioner. So kita bakal ke Port Dickson, terus kayak nyewa villa gitu. Jadi nanti acara-acaranya tuh kayak ada game sama ada bakar-bakar kayak gitu. Sedih sekali kalau karena ceweknya cuma dikit ya. Jadi itu cuma beberapa orang doang ceweknya, tapi oke, yang penting kita jalan-jalan. Aku baru selesai sarapan. Tadi aku tuh kayak bangun pagi tuh kayak telat, terus tuh buru-buru kan. Ternyata yang lain lebih telat ya, maksudnya kayak baru pada bangun ketika aku udah siap seperti ini, udah sarapan dan lain-lain. Jadi mau gak mau dan lagi-lagi kita harus menunggu. Aku sering banget tuh kayak gitu, kayak nungguin orang, padahal kayak udah ngerasa paling telat gitu loh, padahal ternyata orang-orang itu telat semua gitu. Jadi aku nunggu di kantin aja, nunggu jemputan. Aku udah sarapan, sekarang minum. Apa? Tertiba kamu ya, lu tau gak, gue bangun-bangun langsung ngerjain assignment, nggak ada nih gue dan ya Allah, muka gue jelek banget ini apa kalau kayak gue ya lu anjir malu-maluin makannya di sini. Iya kan, mau pada makan dulu nggak sih? Soalnya kita baru makan lagi malam loh. Iya, udah makan sekarang aja. Ya udah, pagi dulu kali ya, pagi dulu. Bikin itu vlog ya umum. Mau bikin vlog. Aduh. Ya. Telur dadar, aku mau makan telur dadar. Emang kita mau kesini? Aku mau beli telur dadar. Bukannya ke Sidik? Ini kan Sidik. Bukannya ke Ali? Aku mau beli telur dadar. Kita lagi isi bensin, tapi aku melihat ada angkot bus. Aku suka ayam gunting. Yeay. Belum sih, kayaknya nggak bersih deh. Gusti! Apa dia? Kenapa? Nggak ada. Emang merah bang? Iya, merah. Ada. Nyebelin nih, jangan kayak gitu. Tapi gue malah disuruh ini jamak dasar. Baref. Oh, bisa bikin flash dulu gitu. Belakang tuh. Jadi dari belakang di naik, cedak tarik dari belakang. Tak seperti yang kau inginkan, kau hancurkan. Kau tahu aku kan selalu cinta. Jadi kita udah sampai. Panas banget. Tas gue. Ini mana? Oh, nggak di-spill lagi. Kamar mandinya tunggu dulu. Please. Pal.
Tapi gue takut ketinggian. Oke. Pakai AC itu. Lihat. Turun. Kau hati basah. Kuningan atas. Pin. Dua. Rusak pin, deposit. Jadi di sini kita WC cuma satu ya. Atas bawah, jadi atas sama sini gitu cewek. Iya. Oh gitu. Iya. Hai vlog. Halo. Bulamit. Kenapa? Lucu banget, bawa botolnya kayak ada orang kelas. Pin, nungguin lu nih, Pin. Kita lokasiin ke mobil-mobil yang gede ya. Ada Alza ini mungkin kita buat muatin sama mobil merah. Mbak. Paling parah mobil gede. Kalau merah nggak usah berarti. Yang mobil merah berarti ke mobilnya Azza ya. Nggak nyampe belakangnya? Tidak harus main. Halo semua. Jadi hari ini kita lagi di Portiksa. Kita mau ngapain nih? Kita mau games bareng PPI tahun kemarin. Udah, Par, gede dari punya lu, Par. Hai. Bawa apa yang gede atas di bawah. Konsentrasi ya. Apa-apa. Diajak. Kalau gua yang mau 3 kali ini. Gua pengen usul. Dari ketemu baru aja. Gua Gua juga. kalau kenapa 2 kali? Enggak, emang ketemu lama gua enggak. Kita trial dulu ya. Cek sound. Kalau kena. Iya. Lu dari sini. Ya. Siap. Apa pasal hukum? Ya, balikan. Mau 3 kali. Habisin opal aja. Sosok Alven menurut Salim. Om, berarti om. Tahu itu ada ibu-ibu punya anak.
Bendera cabut, goyang-goyangin terus. Bendera pegang nih. Kan bendera itu. Parah banget. Jangan. Bukan nebak sih ya, lebih ke misalkan nih cluenya sebutkan nama-nama hewan yang awalnya A gitu. Yang salah nanti langsung kita hitung ya. Ada waktu jawabnya. Berapa? Set. Kencang. Ayo sih. Gue minta ngasrat. Indonesia deh udah. Indonesia deh. Sopi. Olim. Udah. Olim udah. Kalau ada yang ganti ya. Pojok Langgaung. Curhat. Tadi ada cara organisasi. PPI Gathering. Promosi bandel. Promosi bandel. Fokus. Udah. Lagi one line lagi. One line lagi. 1, 2, 3. Abda. Muhammad Salim. Audil Ahmad. Daya. Alfar. Alfred. Abdu apa? Siapa sih orang Indonesia? Cepet. Ayo Kasua. Ardi Mulya. Amar. Asmi Nur Karim. Asmi. Udah. Oh beda. Ya. Anam. Ada Malik. Aksul. Ayu. Ataya. Udah. Oh. Diam. Pagoh. Pineng. Teras. Ampang. Bukit Pasir. Gak tahu kan lo? Syah Alam. Majuan. Kedah. Udah. Usah depannya M. Enggak ada. Susah Cip. Usah ya. Yaudah, ayo. Oke. Tawar lagi. Jawabnya yang keras ya. Jawabnya yang keras biar yang belakang denger. Itu Amar lu. Herjunot. Deddy Corbuzier. Enti Storia. Yusuf Mardika. Vincent. Bella. Vincent bukan Deddy kan? Hah? Deddy Adipati Dolken. Iya. Udah. Adi Kamal. Jarina. Shena Cinnamon. Cinnamon. Seneng banget gua. Dia udah stop. Apa sih? Gue lagi berbalik ya. Dia udah searching sana kena. Yang belakang siapa ya? Ini adalah hasil. Ini nggak kalah tapi begini. Kasihan. Halo guys, welcome back to Lead Story. So hari ini kita akan mengadakan farewell party di PPI IUM. Tempatnya di Port Dickson di Pantai Panjuruhan. Pantai apa? Bukan. Apa? Nggak tahu, lupa. Tempatnya di pantai yang Di sini. ada di Port Dickson. Wah, ada sunset. Enggak, ketutupan awan.
Iya. Abah dan siapa? Keren cuy. Foto-foto. Foto apa ini? Foto keren. Foto? Janganlah. Yuk. Jangan foto. Besok kalian deh gantian deh. Apa nanti gantian? Dan. Semua dan. Apa ini? Nih. Foto terus. Ada ke TI? Tak ada. Oh, macam mana ni tak ada TI? Tak biasa. Awak tak biasa. Sedang apa? Selamat datang di Farewell TV itu ya, Wani. Ini mending nih taruh. Yang ku tahu pas saya sudah demis. Lakuannya ya. Wakola Ibnu Katsir tafsiri hadhil ayat. Langsung kamu copy saja ke Reng. Lagu untuk kita nanti mati ya rencananya. Kan udah kick off. Boleh dikasih waktu kesempatan 3 hari. Kamu mau explore lebih lanjut lagi, aku bisa propose sama kamu pakai video. Aku udah ini banget. Saya habis ngebakar-bakar, memberi makan kepada anak-anak saya. Jadi yang Dulu alhamdulillah anak-anak saya pada pas kali itu dulu sama aku dulu tahun pertama jadi. gimana? Kenalin. Banyak kata-kata. Jadi kita bisa senang. Jadi dingin ini. Wah, ini eksklusif kamu ya kawan. Maaf. Yang bapak gua ini bapak gua spill. Iya. Ibu kamu siapa namanya? Dapat. Enggak nama dia tuh kita membuka PJ Oh, gua tawain. Itu bercanda, gua temen deket banget. Nah. Jiwa Kabit Medivo aja. Hah? Makasih banget
juga buat walaupun teman-teman. rasanya kurang lengkap. Iya, walaupun rasanya kurang lengkap, banyak banget. Dari BPH ada 3, dari PND juga banyak banget ya. Dari Litbang ada 2, dari ya banyak lah semuanya. Terus kalau apa namanya, makasih juga buat teman-teman udah bisa inisiasi. Ada Kak Jeki, Kak Imron, Kak siapa lagi tadi, Kak Firhat, Kak Taki dan lain-lainnya udah mau apa rela-relain yang bantu-bantu gitu kan. Jadi intinya malam ini bukan malam terakhir. Dia ada pertemuan, ada perpisahan kalau kata orang-orang gitu kan. Jadi mungkin bukan bentuk perpisahan yang bener-bener mutlak, cuman kayak seremonial aja gitu. Bahwasanya ini kita menyudahi PPI kita Arunika 2021-2022 dengan secara berbarengan lah gitu. Jadi mungkin akan dilanjutkan venue-nya oleh Kak Omar nanti ya, Tum Omar di agen selanjutnya. Ini nggak banyak, udah nggak banyak nggak berharap apa sih tentunya keterima, alhamdulillah nih di bidang semoga kan. Jujur banget di kabinet ini apalagi di Semoga aku belajar banyak banget. Aku ngerasa aku berkembang banget di setahun bersama PPI ini. Selama di Arunika ini ya jujur gak bisa dipungkiri capek banget, tapi ya kalau di bawah MJ nggak begitu capek sih sebenarnya. Ya, next. Sesinya harap banget ya. Pesan gua adalah menyukuri sebagai keluarga. Template. Juga menjadi rumah. Alhamdulillah. Sebenarnya apa ya? Kesannya banyak. Cuman mungkin yang terhighlight itu cuman capeknya doang gitu. Dan kemudian yang ini apa ya? Buat gua mikir ini kenapa bisa sampai begini gitu. Apakah emang ini tuh hal yang biasa gitu dalam organisasi? Cuman apa ya, mungkin yang nggak disadari teman-teman itu ya itu tadi bahwa rasa kepemilikannya itu belum muncul gitu. Gue nggak sepenuhnya menyalahkan apa namanya orang-orang yang sekitar kita gitu yang sekarang, karena kan ya menurut gue ini juga pengaruh dari online gitu kan, yang kemudian menjadi tantangan terbesar dan perlu waktu gitu untuk disadari hingga akhirnya beban-beban inilah yang menjadi apa ya, diteruskan gitu ke kabinet berikutnya itu oleh Tum Omar. Nah, Oke. Sebenarnya kalau aku mau, teman semua juga ada pengorbanannya masing-masing ya kan untuk PPM ini, dan maaf juga kalau misalkan ternyata ekspektasi teman-teman semua ketika masuk di awal kepengurusan itu nggak terjawab selama satu periode kepengurusan ini gitu. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya kalau emang apa-apa yang teman bayangkan ternyata tidak terrealisasikan. Aku juga terima kasih kepada teman-teman semua untuk pengorbanan waktunya dan apa-apa yang telah teman-teman semua lakukan lah selama 1 tahun kebelakang ini gitu. Semoga ekspektasi yang nggak bisa kejawab di periodeku, dari PPI periodeku, bisa terjawab di periode PPI yang setelahnya. Dimana kan sama-sama kita tahu sekarang orang-orang keluhannya PPI itu capek dan segala macamnya. Semoga Tum Omar kedepannya bisa merubah stigma-stigma tersebut. PPM semoga bisa lebih sistematis, kegiatan-kegiatan bisa lebih efektif, bisa lebih fun lagi, cuman punya impact yang besar untuk masyarakat PPIUM kedepannya gitu. Lu sini nikah. Dah. Gak apa-apa, aku belum ada next plan. Ya udah, sekarang aku last sem, aku selesai FYP ku. Semoga Januari selesai, pulang ke Indonesia, dan gak tau lagi nanti kedepannya gimana. Mungkin buat dari aku sendiri ya, juga mungkin menjadi tahun pertama aku juga di PPIUM ya, kayak setelah akhirnya dengar desas-desus orang doang gitu kan, dan kemudian dari berangkat dari anak baru dulu kayak malah benci sama PPI gitu kan, kayak orang-orang keras kayak Korsa biar apa sih gitu. Benci gua sama gua. Terus kayak kelihatannya apa gitu kan, zaman-zaman masih anak baru gitu kan. Kemudian setelah dikenalkan, kemudian bertemukan sama teman-teman yang tepat gitu kan, kayak ada Labib, kemudian Wildan, Fazer dan lain-lainnya. Akhirnya kayak banyak lah, PPI itu kerjanya gini loh. Jadi kayak
tertarik aja dengan terma-terma nasionalnya, dakwah ya gitu-gitu. Kemudian iya sih, kenapa nggak nyoba ya ke PPAUM ya gitu kan. Cuman waktu tahun pertama belum kesempatan, akhirnya malah ke PPIM. Cuman habis itu malah kayak makin tumbuh lagi nih, kayak terlalu banyak nih yang perlu diimplementasi. Ini ada cerita-cerita lain gitu kan dari PPI lain, kayaknya bagus nih adaptasiin di PPI AUM gitu kan. Nah cuman pada intinya aku sendiri nih berterima kasih banget lah gitu kan teman-teman semua gitu. Kayak Nopal tuh tanpa teman-teman itu nggak ada apa-apanya gitu kan. Nopal tuh dipersatukan cuman karena teman-teman yang kuat-kuat tadi gitu, sama Haza lah, ada Labib, ada ada Wilda dan semua teman-teman juga, makasih juga. Terus buat teman-teman Litbang dan Medivo ya yang kayak punya inisiatif tersendiri lah, yang kayak nggak expect juga tiba-tiba ada hal-hal baru ya tiba-tiba dibawain gitu sama Litbang dan Medivo. Walaupun terlepas ada juga ya minus yang namanya kita dalam pembelajaran. Yang pada intinya kayak ngelihat senyum-senyum terakhir tuh yang paling aku nyentuh tuh pasti IDD sih, kayak ngeliat orang-orang pada senyum, semua orang internasional senyum, kayak itu it's a bless banget bisa ngeliat semua orang senyum gitu kan dengan adanya PPI. Jadi PPI itu bukan sekedar bukan sekedar rumah, bukan sekedar yang kayak kita cuma ngumpul-ngumpul hahi ataupun sekedar ngerjain proker dong, cuman lebih dari itu gitu kan. Ada nilai apa yang kita perjuangkan. Yang jelas aku sendiri sudah terbayarkan dengan senyum-senyuman teman-teman semua gitu kan. Maksudnya tetap ada proses kembangan diri, cuman yang terlebih jelas itu kebermanfaatan buat teman-teman semua, buat umat juga, buat bangsa dan negara gitu sih buat aku sendiri. Mungkin aku minta maaf juga kalau teman-teman khusus Litbang dan Medivo kalau aku nggak terlalu banyak into the kalian, karena aku nggak mau yang terlalu banyak intervensi, nggak mau terlalu controlling sistem kalian. Cuman aku trust dengan kalian, cuman bawa gagasan-gagasan doang. Kalau dari itu makasih banget buat teman-teman semua, Arunika dan semua teman yang terlibat dalam PPI ya dalam 1 tahun ini. Ini bisa jadi penutup mungkin ya buat aku sendiri juga dalam hal organisasian mungkin lebih tepatnya, karena pengen dicukupkan lah di tahun ini begitu. Terima kasih teman-teman semua. PPI kan dari periodenya Kak Rahel ya, terus abis itu di periode ini kepengen nyoba yang baru. Akhirnya aku daftar Litbang dan alhamdulillah masuk Litbang. Jujur di periode ini ekspektasi macam-macamnya udah nggak ada, karena kayak ini udah pengalaman kedua aku juga gitu kan. Tapi berjalan ternyata ya aku jadi tahu Litbang itu sebenarnya kayak gimana. Dan mungkin bener kata Faiz, banyak orang yang masih questioning gitu, kayak sebenarnya Litbang ngapain sih kayak gitu. Padahal kalau aku pikir-pikir nih jalanin kayak ada cukup banyak hal yang kita kerjain juga gitu kan. Cuman mungkin emang kerasanya di internal kita doang. Terus apa aja ya? Saya tidak kayak gitu ya. Dia benar-benar saya sebenarnya nggak tertarik sama Medivo, maaf banget gitu kan. Tapi saya tertariknya sama Danus waktu itu. Cuma tiba-tiba ada dia ngomong mau nggak masuk anggota Medivo, ngejar sosmed doang kok, gampang nanti ngajarin. Masya Allah, saya polos banget waktu itu, yain aja. Tiba-tiba nanti bantuin interview ya. Saya bingung kok ditanya interview, terus kata teman saya biasanya kalau yang interview itu koor sama wakoor. Tapi sebelumnya saya udah tanyain tuh wakoornya siapa, Amar. Oh berarti koornya ada, ininya Amar. Ya kan nggak salah kan emang. Terus pas lagi di interview dia bilang, terus saya klarifikasi lah. Kata temen saya kalau misalkan yang interview itu koor sama wakoor ya, bisa koor sama wakoor ya bilang. Berawal kalau gua ya PPI. Gua masuk PPI, panitia tuh awalnya berawal dari divisi konsum sebenarnya, bukan Danus. IDD waktu online pertama tuh. Terus konsum online. Iya, cuma nggak jadi pindah ke Danus. Gimana caranya? Gara-gara di situ ngasih donatur, terus jadi keterusan Danus terus. Ada kali 10 kali ya nih. Respect seriusan gitu. Jadi gue sempat mikir itu butuh orangnya atau butuh duitnya gitu. Gak apa gitu. Butuh duit pagi. Rusak Fibus
Ngambek soalnya dia. Pertama kali jadi korban itu gara-gara ditarik duluan tuh, malah tiba-tiba aja. Yang lain kan ditanya dulu kan kemauannya, udah kalau ditarik. Kapan di tempat. Terus gue juga bingung gitu nyari wakil gue siapa, ya udah gue tarik Virus, gak ada orang lain lagi gitu. Terus ya Davin Itu salah satu list goals aku gitu. Tapi kan pas itu belum masuk PPI ya. Pas itu kan aku liriknya bukan IUM gitu, tapi tetap aja kayak pokoknya pas kuliah aku harus masuk PPI gitu. Terus yaudah deh masuk kan daftar, seneng sih masuk PPI bagian Medivo gitu. Terus awal-awalnya tuh aku ngerasa aku kurang berkembang gitu kan ya. Jadi kebetulan pas Tarhib aku jadi koor. Di situ aku udah mulai kayak oh ternyata potensi aku lebih daripada sebelumnya gitu. Ya udah aku makin ngerasa aku harus berkembang lagi gitu. Tapi ada beberapa bulan yang lalu tuh aku emang ngerasa capek banget karena kan kayak ya pastilah ada masa-masa capeknya gitu dalam organisasi. Terus ya udah sih kesan aku sayang banget sama semua Medivo. Itu dari Faros. Farosnya Faros musuh masyarakat. Besti. Gak bisa nggak ketawa kalau Valen. Jadi apa? Jadi Radit. Jadi apa? Oh iya, tim ini saya. mungkin fun fact ya dulu. Bionya. Si Valen jadi tim. Kela apa asuhan. Asuhan aku postingnya kayak kok dicat susah dia harus di Akso siapa? susah gini-gini akhirnya ada email lah alhamdulillah. Terus pas jadi itu kan jadi podcast tuh kayak tiba-tiba gue pengen ngapain nih kayak gila banget lah nggak ada apa-apaan kan saya kayak kemana terus pas cari kayaknya tuh dibantu sama kami sama Kak Faizal dibantuin bener tuh terus hamil 3 minggu tuh itu dana masih dikit banget tuh dana masih bisa banget akhirnya aduh gimana ya Gimana caranya nih? Udah. alhamdulillah banyak bantuan dari orang-orang udah ngasih kan terus Kalau saya tapi gitu ya. alhamdulillah lancar kan alhamdulillah akhirnya mantap seneng juga kan jadi cara gua di pertama kali nih offline PPI ini selama 2 tahun ini lancar ya kan Ya nggak tahu ya kenapa ya. Karena gua diamanahin jadi kabin jadi supervisi kesmas sama Seboga yang awal-awal juga ya gitu. Dan ada naik turunnya juga gitu. Ketika Olim, ketika Indonesia dia ada down-downnya juga, kena mental juga, pusing-pusing juga. Cuman ketika pas lagi bingung mau ngapain, udah kayak putus asa. Terus ketika kepanitiaan 90 Day ngelihat Syafa, ngelihat Nares, ngelihat Valen, terus ngeliat banyak lah. Nggak soalnya ada grup kayak gitu juga. Gua pada saat itu di titik dimana ketika anjir lah gila, gua masa gua putus asa sedangkan teman-teman yang gue percaya ketika itu ada ya banyak lah teman-teman kayak Mas Seboga itu mereka dengan semangatnya masih terus ingin melanjutkan optimis gitu. Akhirnya itu yang bikin gue semangat juga. Nah itulah kenapa alasan kemarin pas LPJ ya, setelah LPJ itu gue sempat nggak tahu, gue sempat nangis ketika itu karena itulah gue nggak pernah ngerasain jatuh cinta ke PPI sedalam ini kecuali kabinet sekarang ya. Karena memang bener-bener ketika pikiran capek, fisik capek, ayusip tangan gue masih sekarang belum normal gitu. Terus Olim juga, kalau Olim keren lah ketua acaranya, jadi gue agak santai gitu loh ngeliat Olim. Terus Indonesia Day yang agak susah segala macam. Cuman mau bagaimanapun juga, gue ngomong ke teman-teman Seboga Kesma itu, gue nggak pernah rusak kepercayaan gue sama orang. Mau mau teman-teman itu melakukan kesalahan apapun, gue lebih meyakini kalau itu tuh belajar. Awal gue
masuk ke Seboga yang tahun ini tuh awalnya memang gue kan masuk kabinetnya Rahel dari Seboga juga. Nah setelah itu gue berpikir gimana kalau semisal setelah Seboga ini gue pengen berkembang gitu. Maksudnya Seboga lingkupnya PPI kampus, gue coba pengen masuk ke PPI Malaysia, terus lanjut ke PPID gitu kan. Tapi pertama ditawarin sama Labib sama Faza untuk jadi koor. Dia koor. Gue jujur kalau koor gue ngerasa itu beban yang besar ya, tanggungan yang besar. Jadi kayaknya gue belum mampu untuk menimban itu. Terus Fadel jadi koor. Fadel sebelumnya memang sempat nawarin, tapi di situ gue agak keberatan untuk menjadi wakabitnya Fadel karena ada di pikiran gue tuh kayak gue mau di PPI lagi, tapi gue pengen coba divisi yang lain, nggak Seboga lagi. Awalnya tuh gue pengennya Litbang. Kenapa Litbang? Karena gue rasa Litbang itu kita bisa kayak ngeliat PPI dari segi luar. Kan kalau di Seboga kita di dalam ya, ngurus acara tetek bengek dan lain-lain. Tapi kalau Litbang kita ngurus dari luar gitu. Akhirnya Fadel approach gua. Dan di situ mungkin gua ngerasa kayak besar kepala karena gua sebelumnya udah Seboga dan gua ngomong ke Fadel kayak gini, Del, udahlah gua gak usah dikasih proker lah, gua kasih proker yang gampang-gampang. Akhirnya dapet lah gua batik deh. Tapi setelah gua masuk Seboga ternyata bukan gue yang bantuin dia, bukan gue yang harus menjelasi ini itu ke Seboga itu sendiri. Tapi pas gue waktu masuk Seboga malah gue dapat pelajaran banyak gitu, kayak misal dari Omar, dari Ataya, dari Faza dan lain-lain, dari Fadel terutama, dari Koi dan lain-lainnya. Dan gue kayak ngerasa Azmi betul. Wah, ternyata salah nih, gue besar kepala di awal. Ternyata pas gue masuk ke Seboga yang sekarang itu gue ngerasain seru, gue ngerasain asik, gue ngerasain perkembangan dari diri gue. Memang waktu Olim itu gue datang telat karena memang ada urusan di rumah dan lain-lain, gak bisa ini. Akhirnya gue balik dan gue nggak ngerasain Olim sehetik Omar, sehetik Fadel, sehetik Faza gitu. Tapi gue ngerasa, gue ngeliat dari luar bahwasanya Olim itu sukses dan meriah lah acaranya, dan gue ikut senang gitu di situ. Nah, setelah itu sampai akhir dari KPPN ini, sampai masuk di akhir KPPN ini tuh gue kayak berharap apa ya? Tahajud. Gue berharap kayak apa iya setelah acara ini nih, acara mungkin ini acara yang terakhir dari PPI-nya kabinetnya Labib ya. Apa iya setelah ini nggak asik lu gue lagi cerita. Enggak, ini terus sampai akhir periode ini kayak apa iya nanti setelah kita ngumpul selesai di sini kita bisa gitu ngobrol-ngobrol di luar ini, kayak gua ngobrol sama Ataya sama kayak gua ngobrol di dalam Seboga, maksudnya kita main bareng Omar, Azmi, Koi, Fadel sama kayak kita main di Seboga gitu sih. Itu yang masih gua pertanyakan nanti ke depannya gitu loh. Dan ya tadi yang gue udah ceritain ya, banyak lika-liku, senang, duka. Tapi yang gue rasa paling asik di Seboga, yang gue rasa paling berkesan buat gue di Seboga ya itu kebersamaan, solidaritas. Kayak isinya hahaha hihi doang, tapi kerja bener gitu loh. Berisi gitu loh. Kerjanya hahaha hihi tapi kerjanya bener gitu loh. Wawancara pasti langsung masuk jadi kabinet. Flexing. Enggak dong. Tahu dulu. Belum. Dan gua kan kalau yang di PPI IUM ini kan yang terakhir ya. Jadi bertahap dari PPIM, PPI Dunia baru PPI IUM. Dan gue ngerasa banget kayak di PPI IUM ini kayak ada sedikit culture shock. Kayak misalkan kalau gue di PPI Malaysia itu kayak kita tuh di satu divisi itu bener-bener ngerangkul gitu. Kayak apa namanya, kita dipilih untuk memegang program kerja satu sebagai penanggung jawab, tapi semua anggota itu bersama untuk mengerjakan program kerja itu. Di PPI IUM mungkin kita masih menggunakan bahwa penanggung jawab itu memegang penuh bahwa dia berhak untuk menyelesaikan suatu program kerja itu. Dan gue juga sebenarnya di PP ini nggak pernah ngerasa capek karena gue enjoy. Dan ya lingkungan yang friendly, environment yang
bagus gitu. Yalah. Friendly and lovely. Kesannya apa ya? Kesannya ya seneng sih kayak bisa dapat teman baru gitu. Gitu deh. Next plan. Ada PPID, PPIM, PP dunia akhirat. Next plan-nya Kata gua tuh, nyolong lo. ya sebenarnya nggak pernah dari awal tuh emang nggak mau masuk PPI gitu, pengennya kayak organisasi luar gitu yang mungkin internasional, tapi gue baru bisa dapat sekarang ini bahwa PPI ini emang bener-bener keluarga gitu, bener-bener keluarga buat gue gitu. Tanpa PPI mungkin gue kayak gak bakal bisa berkembang dan kayak gak bakal bisa Mas-mas biasa. iya kayak itulah, tanpa ada orang yang memikirkan terlintas nama gue gitu mungkin gue gak bisa Cukup gitu. biasa. Dan next plan gue tuh pengen setiap program kerja yang pernah gue alamin tuh bisa menjadi pelajaran buat gue sebagai mungkin kayak gue menjadi independen gitu, kayak misalkan gue belajar dari Kastrat bahwa gue nulis artikel, dan setelah gue keluar dari PPI mungkin gue juga bakal sering nulis artikel, dan gue juga mungkin kalau dari Hufox PPI Malaysia mungkin gue saat gue keluar gue bisa bantu orang ketika mengalami masalah hukum dan sebagainya. Dan gue mungkin ini PPI terakhir gue, jadi jadi gue merusak hidup. next plan gue yang terakhir ingin memperbaiki nilai dan lulus cepat. Aku daftarnya Kastrat, cuman aku sadar diri sih gak diterima ya, karena emang interviewnya juga aku kayaknya udah nggak sanggup deh kalau ada rekordannya, udah insecure. Tapi alhamdulillah ditakdirin diterimanya di Kesma, karena emang pengen sih di yang masyarakat itu. Terus awalnya agak kurang srek sama timnya karena ngelihatnya kakak-kakak yang gapnya jauh, terus ya kakak-kakak yang gaul gitu. Gaul. Maksudnya iya guys. Jadi agak takut. Tapi alhamdulillah sih seneng. Dan emang suka ngebantu. Ini seru sendiri lagi nih, saya baru ngomong nih. Gue bilang sekarang nih, mau ngarepin. Terus. Ya jadi emang senang ngebantu terus. Tapi emang awalnya agak susah karena perubahan regulasi dari IUM. Jadi kalau ada orang nanya tuh masih suka mikir, ini kayak gimana. Tapi alhamdulillah dibantuin sama tim Kesma, walaupun susah tapi jadinya kerasanya gampang. Terus senangnya dari Kesma juga soalnya kita kalau kumpul aku nggak pernah bayar. Pasti kalau kumpul Kesma tuh nggak pernah bayar, jadi kalau mau ada kumpul lagi, alhamdulillah makan. Siapa itu Vale? Aneh itu, Vale pro di Kesma tuh. Ya pokoknya gitu. Alhamdulillah. Anak-anak 20 Hadi. Jadi kenapa aku masuk PPI itu awal tuh ragu-ragu kan ya. Gimana PPI bisa coba-coba gitu. Aku jalanin aja. Karena waktu itu juga pernah kata teman-teman semua transisi online ke offline itu kan kayak masih bagian ghosting gitu, dan gue sadar juga gue orang kayak gitu kayak ini apaan sih. Dan gue jujur banget kayak ini Bang Udan ini siapa gitu, Bang Labib siapa, ini tua banget mukanya gitu kayak iya gue dulu pada tuh ustad bapak kayak kalau gue nggak kenal kalau gue kenal pimpinan Mudin ya gitu. Awalnya gue kayak malu shy untuk interaksi segala macem, sampai datang offline baru berani interaksi, nanya ngobrol segala macem. Ada Bang Fred juga yang selalu bantu segala macem, yang marahin kalau banyaknya kelaksaan. Ya lu mau pernah bantuin mulu. Mungkin gue juga kurang peka juga kan. Bang Fred selalu ya hampir ternyata gitu kan. Kenapa interaktif? Pertama kali juga di organisasi, jadi ya kayak gitu sih kesan-kesan. Tapi alhamdulillah semuanya di dalam asik banget. Bang Fred juga ngerangkul banget, ngayamin banget. Dapat pelajarin juga, dapat kenalan juga, dapat teman kakak kelas kayak kalian juga, di kelas juga banyak.
relasi juga banyak. Paling explain kabinetnya Mas Omar, Faiza, kalau misalnya ada perlu bantuan apa-apa. Masuk Danus juga awalnya ya bingung aja pengen masuk apa sih sebenarnya. Tapi saya ngeliat Danus yang urusan duit ya udahlah. Terus pas interview sama Virat juga Virat ngomong kan, lu pasti diterima kok karena lu satu-satunya yang dari Malaya gitu. Oh ya udah gitu. Masuk. Terus saya kayak baru kemarin gitu pertama kali nge-runner gitu kan ke Caukit, masih naik motor, hujan-hujanan, drama nih. Hujan-hujanan. Alhamdulillah tuh mobilnya tuh masuk ke MMT tuh ya, yang pakai helm. Bangga sekali tuh ngeliat itu runner pertama kali saya. Itu kan ramai tuh. Itu pertama kali dan hujan-hujanan itu. Dan setelah itu belajar lagi dan tuh belajar terus lah. Kayak akhirnya depannya selalu pakai mobil Upgrade. kelas itu. Sejahtera banget ya. Beratnya juga sangat membantu gitu kan, briefing bingung apa harus tahu. Dan alhamdulillah juga dipercaya buat megang Indonesian Day sama Pirhat bagi Danus. Alhamdulillah pengalaman yang sangat berharga. Terima kasih lah. Pasal baik jadi pasal baik sekarang. Kabit. Next plan melayani Kakanda Omar. Gila Kakanda Omar baik banget nih, Mas. Aduh, gampang banget tuh tanya benar nih. Pertama kali tertarik sama PPI waktu Indonesian Day tahun lalu, waktu aku di marketing bareng Kak Vida. Karena waktu Kak Vida itu bener-bener apa ya, asik banget deh. Aku, Kak Vida, Kaisa sama Kak siapa tadi? Lesmi. Itu seru banget. Jadi aku pengen coba di kabinetnya Bang Labi. Seru banget. Jadi aku pengen coba di kabinetnya Bang Labi. Awalnya aku pengen masuk PND sama Seboga. Ternyata jadinya di Kastrat. Di Kastrat awalnya ngerasa klik-klik juga ya, kayak sepi-sepi gitu. Tapi orang-orangnya baik-baik, nggak ada konflik sama sekali gitu kan. Walaupun jarang kumpul dan lain sebagainya, tapi kalau soal kerja aku mah kerja aja, nggak ada drama-drama. Ya udah berjalan dengan lancar. Tapi aku udah banyak pelajaran banget dari acara-acara yang ada. Banyak belajar dari tarhib, kegiatannya seru-seru, dapet teman yang banyak. Karena kan kerasa mana? Terus tiba-tiba last minute ada beberapa orang yang nge-approach aku. Akhirnya tiba-tiba aku berubah pikiran. Aku terimalah jadi Wakabit Litbang. Jujur, aku ngerasa aku bersyukur sih bisa jadi bagian dari Litbang. Bang tuh kayak mewarnai hari-hari aku banget. Awalnya tadinya tuh kayak bosen banget kan, apalagi waktu kita online pandemi, kita nggak ketemu orang. Pas datang ke Malaysia, kayak rasanya tuh seneng kalau misalnya diajak main sama Litbang. Kayak main pingpong, kegenting, bowling, segala macam dilakuin bareng Litbang. Terus juga semoga aja sih kita nggak berhenti di sini aja, kita masih bisa main-main lagi ke depannya. Terus juga semoga aja rencana kita proker terakhir yaitu Litbang goes to Thailand. Jadi ya, mari berdoa teman-teman semoga terjadi. Berdoa. PND, pengen daftar PND. Terus. Ya kan saya menjadi PND itu, terima. Jadi saya jadi masuk gitarnya sama Pirhat.
Dan makasih Pirat atas kerjasamanya selama setahun ini. Pirat dong. Walaupun saya udah kerja sudah ini pas IUC ya nggak. Malam jadi gitu. Parah ya lagi. Apaan sih? Udah sih cukup. Kapan juga nih? Salam. Salam kasih Sohib. Gila. Apa ya? Ya awal masuk awal gue tuh pengen awalnya tuh nggak mau PPI kan, tapi diajak ditawarin sama temen gue, terus kayak udah ikut aja Poy, terus kabinetnya juga katanya seru, dan daftar lah Semoga sama Danus. Nah udah kan tuh pas itu pengumuman kan kayak lama gitu kan nggak dapet pengumuman, terus gue nanya ke temen gue, lu udah pada dapet belum? Udah nih gue masuk sini, oh berarti gue gak masuk nih. Terus tiba-tiba Fadil ngechat, kok selamat ya lu masuk Semoga, terus datang aja akhirnya masuk. Terus itu udah awalnya kayak gue masih angkatan 21, masih baru, gak kenal siapa-siapa. Akhirnya diajak tuh awal-awal buat main nongkrong di tempatnya Tihal kan. Ternyata seru kan anak-anaknya, ada Fadel, ada Zeki, ada Taya, ada Asmi, ada Omar, ada Rahman juga. Oh iya Rahman sih. Soalnya sebenarnya gue masuk PPM juga tanpa disengaja ya, gara-gara awalnya gue daftar PND juga. Jujur gue daftar PND awal-awal di sini. Tapi gara-gara salah satu kelas kedua ada yang di Medivo dan dia tahu bakat terpendam saya gitu. Akhirnya saya ditarik ke Medivo dan dibudak selama 1 tahun sehingga menjadi trauma. Terus tahun selanjutnya sebenarnya gue nggak mau lanjut, cuman pas itu gara-gara keluarnya Nabil, akhirnya gue lanjut dengan syarat gue nggak mau kerja banyak-banyak. Akhirnya tahun setelahnya Adam yang dibudak. Dan sebenarnya itu perjalanan gue udah 2 tahun, gue udah merasa cukup, kayak ya udahlah gue udah nggak mau ngapa-ngapain lagi. Terus ujung-berujung karena pas itu gue Nopal, Faza pengen naikin Labib, ya udahlah sebagai rasa iba ngelit. Tanggung jawab gue juga kayak gue pengen ngebantu di Labib. Dan tadinya lo yang pengen naik. Bayangin gue jadi PPI ya. Dan seiring berjalannya waktu ya gue dikasih tanggung jawab lebih juga di PPIM gitu kan, sembari mewakili IUM. Terus ya gimana kalau mulai jujur-jujuran, gue 3 tahun PPI, PP-nya Ilham, Basi, PP-nya Rahel online. Terus PP tahun ini tuh lumayan berkesan lah, sangat berkesan malah. Soalnya tahun ini gue gak ngapa-ngapain. Jujur kayak gue tahun ini cuma jadi bendara 2, terus cuma representatifin PPIM di PPIM kayak. Tapi di tahun ini juga kayak gue banyak dapat pelajaran baru lah. Jadi sedih gue. Karena ini tahun ini tahun PPI terakhir gue juga kan. Jadi kayak ya udah, alhamdulillah gue bisa bertemu dengan teman-teman yang baik, dengan tim yang hebat gitu. Hah? Ya udah pokoknya itu sih sebenarnya kayak ya udah tahun ini bisa dibilang fantastis, bisa dibilang keren. Apa lagi ya? Terima kasih Arunika. Terima kasih dan sampai jumpa. Next plan gue pengen menyelesaikan 2 semester terakhir. Terus buang sih. Terus ya udah menjadi full time student lagi. Jadi nggak mau serius dulu ya?
Hah? Asik ditanya-tanya deh. Coba cek pertanyaan cek. Kesan-kesan masuk PPI IAIUM ya. Yang dimana sebenarnya ini adalah kabinet terplot twist yang pernah gue masukin. Anjing. Nah, kenapa? Karena niat gue masuk PPIUM adalah masuk PND dan juga Litbang kantor gue itu. Tapi nggak tahu kenapa dari approach-an itu kok yang nelpon bukan ketua bidangnya gitu. Yang nelpon gue tapi ketua umum tiba-tiba. Nelpon gue, bang bisa nggak jadi ketua gue? Gue kayak kaget sih sebenarnya kaget. Karena gue nggak punya pengalaman apapun di IUM, masih baru masuk. Ya kan, gue kayaknya seumuran senior di sini gitu, jadi kayak gue tahun 96. Nama Keladin. Ayo 25 cok. Dan gue kira bakal jomplang banget, kayaknya gue bakal nggak bisa gabung gitu sama teman-teman semua, tapi surprise-nya sih dari awal masuk khususnya di BPH sangat friendly banget ya buat gue, terus gue kayak seneng lah ya gitu. Ternyata dengan jarak yang jauh itu tidak menjadikan gue terasingkan gitu di BPH. Ya jadi ketua gue capek. Ya kalau gue jujur capek banget lah, karena ternyata tidak sesimpel itu gitu, harus bolak-balik bandara lah gitu, harus dengerin anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu yang menyebalkan itu ngomong gitu kan. Komplainnya karena suka nggak jelas gitu ya. Tapi pada akhirnya gue senang gitu, intinya gue senang. Apalagi gue jadi supervisor dua bidang yang walaupun terlihat jomplang tapi dua-duanya luar biasa, Kasrat dan juga BND. Kemudian BND dan Kasrat makasih banget lah udah mau diskusi sama gue, udah mau bikin sesuatu yang banyak lah gitu di satu tahun ini. Makanya itu aja sih, terima kasih lah Arunika udah kasih kesempatan. Next plan lah. Insyaallah, doain aja. Belum ada calon sih, belum ada calon. Tapi insya Allah secepatnya dilihat yang Cari. Set Bang Levi mah nggak usah nyari, dicari dia. Ya, insya Allah secepatnya Bang. Nanti kesana juga kan? Ya, kita Nah, dari siapa sih? lagi gue gak bisa banget kayak gini-gini nih. Kayak Udah nggak sih? sana ya. Gue pengen nangis. Salah ya. Jangan. Makasih ya. Afifah makasih udah nulisin proposal terus. Aku bilang berarti dia niat, dia baca. Potret ya. Orang hebat semua yang samping-samping gua.
dulu Len, belajar Farad Len. Emang gua Farad gua di GMB masih Farad banget. Jadinya dia ditambahi apa sih, dia disatuin sama Isan Perspektif. Makanya si siapa? Oh iya. Silaturahmi kita masih terus terjaga ya. Amin. Nanti semua selamat sampai tujuan. Amin. Ya ngomong sini juga dong. Kita nggak dianggap berkelit. Hah? Ngomong ke sini juga dong. Ya udah. Mungkin buat teman-teman yang ada foto-foto bareng kirim ke grup aja ya. Kirim ke grup, ada apa kirim ke grup. Jadi bisa bagi-bagi lah. Sama sampahnya jangan lupa ya, puntung-puntung gitu-gitunya. Jadi hari ini hari terakhir, kita langsung mau pulang ke balik ke UIA, mau sukses bersama Abi Salim. Abi naik apa? Sekian, tetap stay in Evelyn, always going. Bye bye. Jangan lupa subscribe Lin Story. Tas dulu. Tinder kan yang udah dia. Ya, Abah Muna. Bentar aku coba cek. Ya kita lagi di mana nih Bang? Di Beirut restoran. Udah gitu aja. Tempatnya di Lebanon. Waduh, jauh banget. Halo. Minum. Aku enggak. Nggak minum sih? Enggak. Air kosong satu. Minum. Oh, video ya. Waktunya kita makan. Kamu nggak mau kenalin tante? Hah? Oh nggak mau kenalin Iya loh, tantenya dikenal. Dadah kawan-kawan. Terima kasih. Iya, Tay, thank you, Tay. Makasih Abah, makasih Om. Yo. Sampai akhirnya mau jalan kan? Akhirnya telepon orang udah. Dadah Abah. Bye. Thank you guys. Thank you. Dadah. See ya.